Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Manggrini dari Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan memberikan narasi dengan tema COVID-19 dan media massa untuk menuntaskan tugas ujian akhir di semester ini. Di tahun 2020 hingga saat ini manusia sedang mengalami hal sulit karena timbulnya virus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Coronavirus adalah sekumpulan kelompok yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 yang menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. Dikarenakan mudahnya penyebaran COVID-19 ini, pemerintah mulai memberi beberapa tindakan untuk masyarakat. Salah satunya dengan melakukan PPKM. Dengan adanya pembatasan sosial, masyarakat semakin bergantung dengan adanya media, dari yang anak kecil hingga orang tua. Hampir semua kegiatan dilakukan secara online, seperti daring, meeting online, dan lainnya. Itu semua dilakukan dengan menggunakan media massa, sehingga manusia semakin bergantung kepada media tersebut di masa pandemi ini. Lalu bagaimanakah peran media dalam mempengaruhi massa di saat pandemi COVID-19 ini? Media sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi. Sebuah berita dapat beredar dengan waktu yang sangat singkat, apalagi masa pandemi seperti ini, di mana setiap harinya orang-orang mempunyai waktu yang banyak untuk membaca apapun yang ada di media, baik layar televisi maupun internet yang sangat mudah untuk diakses di zaman sekarang. Pemerintah pun tidak perlu terlalu sulit dalam hal menyebarkan informasi terkait virus corona. Saat terjangkitnya virus corona di Indonesia, informasi menyebar dalam sangat cepat, membuat masyarakat menjadi waspada. Penyebaran beberapa tagar COVID-19 seperti stay at home, work from home, dan beberapa tagar lainnya pun menjadi mudah karena rakyat akan menangkap informasi tersebut dengan cepat, dan juga arahan pemerintah untuk melakukan jaga jarak atau social distancing maupun physical distancing menyebar dengan cepat. Contoh lain dalam penyebaran informasi terkait COVID-19 adalah soal vaksin. Beberapa media, khususnya radio Prambors, setiap harinya mengangkat berita soal vaksin. Prambors tidak hanya memberikan informasi, tetapi mereka juga mengajak atau memberi arahan kepada pendengarnya yang mayoritas milenial untuk segera vaksin. Namun dalam hal ini, media juga harus dapat mengontrol sebuah pemberitaan. Tidak semua hal tentang COVID-19 harus terhubung. Media juga harus memperhatikan mana yang perlu dan tidak perlu disampaikan kepada khalayak. Selain media, masyarakat juga perlu menyaring soal informasi yang diketahuinya. Masyarakat tidak boleh menerima mentah-mentah informasi tersebut, khususnya dari sosial media. Mengingat saat ini banyak sekali beredar informasi bohong atau hoax. Media massa juga dapat membentuk stigma masyarakat. Media seharusnya memberikan stigma yang baik dalam pemberitaan pandemi, karena stigma yang baik pasti juga akan menimbulkan hal yang positif. Misalnya, jika media memberikan reaksi yang berlebihan, itu bukan hanya menimbulkan kewaspadaan, tetapi juga akan menimbulkan kepanikan untuk masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.